Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajarannya, yaitu mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Pada materi sebelumnya, tentunya kalian sudah mempelajari apa itu hak dan kewajiban. Jika kalian lupa, mari kita bahas secara bersama-sama. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi hak didapat setelah kita melaksanakan kewajiban. Jangan kita selalu menuntut hak kita, tapi mengabaikan kewajiban kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Contohnya, jika di rumah kita mintanya pengen uang jajan atau lain sebagainya, tapi nggak mau menuruti segala perintah orang tua ataupun membantu orang tua, tentunya orang tua tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban itu kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, di antaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, maupun sebagai bahan obat-obatan. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun juga manusia berkewajiban untuk merawat tumbuhan dengan baik. Langsung saja kita bahas hak terhadap tumbuhan. Yang pertama ada mendapatkan oksigen. Jadi hak kita yang pertama terhadap tumbuhan itu kita mendapatkan oksigen, karena setiap tumbuhan itu apabila melakukan fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigen atau O2 itu sangat bermanfaat bagi manusia untuk proses bernafas. Jika tidak ada oksigen, maka manusia akan punah. Selanjutnya, sumber bahan pangan. Jadi hak kita yang kedua terhadap tumbuhan yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan pangan. Di antaranya ada jagung, padi menghasilkan beras, terus buah-buahan maupun sayur-sayuran. Selanjutnya, hak yang ketiga yaitu sebagai tanaman hias. Jadi tumbuhan itu sebagai tanaman hias baik di rumah maupun di lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi indah. Selanjutnya yang keempat, sebagai bahan obat-obatan herbal. Jadi tumbuhan memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai obat-obatan, yaitu seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, tumbuhan sebagai tanaman industri. Contohnya kepada kelapa sawit menghasilkan minyak goreng atau minyak kelapa sawit. Tentunya lagi ada pohon karet menghasilkan getah karet itu sebagai bahan mentah untuk proses pembuatan ban dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kewajiban terhadap tumbuhan. Yang pertama, menyiram tanaman. Nah, kewajiban kita terhadap tumbuhan itu harus kita siram. Agar apa? Agar tumbuhan yang kita tanam tidak layu. Selanjutnya, memberi pupuk. Nah, tujuan memberi pupuk pada tumbuhan yaitu agar tumbuhan kita menjadi lebih subur. Oke, selanjutnya kewajiban selanjutnya yaitu melakukan budidaya tanaman. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak tanaman agar tanaman tersebut tidak punah. Selanjutnya, yang keempat yaitu memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Hal ini bertujuan agar kita mengambil dari tumbuhan tersebut secukupnya tanpa harus merusak tanaman tersebut. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, karena manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Selanjutnya kita bahas mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan. Hak terhadap hewan yang pertama yaitu kita dapat bermain dengan hewan peliharaan kita. Selanjutnya, hak kita terhadap hewan itu sebagai sumber bahan pangan. Contohnya
ayam yang kita pelihara, kita bisa manfaatkan telurnya, dagingnya, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, memanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Jadi, contohnya ada kerbau ataupun sapi, kita manfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban terhadap hewan. Yang pertama, memberi makan. Kita berkewajiban memberi makan hewan peliharaan kita agar hewan peliharaan kita tidak mati. Yang kedua, membersihkan kandang. Hal ini bertujuan agar hewan peliharaan kita terhindar dari penyakit. Selanjutnya, yang ketiga, melestarikan agar tidak punah. Contohnya pada ayam, kita memiliki hak untuk mengambil telurnya, namun kita juga berkewajiban untuk menyisakan sebagian agar hewan tersebut dapat melanjutkan keturunannya. Yang keempat, tidak menggunakan sumber daya pada hewan dengan secara berlebihan. Contohnya kerbau disuruh membajak sawah tanpa diberi istirahat. Tentunya kerbau tersebut akan sakit. Nah, itulah beberapa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan. Semoga kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini dan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap hewan dan tumbuhan untuk menjaga kelestariannya. Mungkin cukup sekian, lebih dari kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.